Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Ode resah buat NN saat kukais wajahmu dalam 100 lagu. Cawan tua semalam menadah gerimis penghabisan, memangku titik-titik dingin menggigil. Dia panggil nama kita sendu. Kembalilah. Dia bisa mati gagu dengan bibir biru. Tiadakah kau merasa gerah? Sedang serunimu hari ini berlagu dahaga. Orde resah buat NN. Itulah puisi yang dibacakan oleh pemenang pertama dalam lomba puisi di Bandar Lampung tahun 1984, Muhammad Husin. Beliau adalah asisten 2 bidang ekonomi pembangunan. Kali ini kita akan mewawancarai beliau. Apa yang menjadi pedoman hidup beliau hingga sukses meraih titik tertinggi? Ya, sahabat Tiga Lelaki, kali ini kita coba untuk wawancara Bapak Husin. Beliau adalah orang yang berpengalaman bergelut di bidang kehutanan, karena selama dia jadi pegawai negeri sipil dia dan perkebunan. Dan kali ini, hari ini, sampai dengan hari ini dia masih menjabat sebagai asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan. Ya. Kita akan coba gali apa yang menjadi prinsip hidup beliau. Izin Pak, waktu Bapak pertama kali Bapak lulus sekolah di mana Pak? Waktu kuliah? Ya, kuliah di Lampung, Universitas Lampung. Di Fakultas Pertanian Pak? Pertanian ya, agronomi. Ya. Jurusan kehutanan ya? Jurusan agronomi pertanian. Agronomi pertanian Pak ya? Iya. Ya, ketika jadi PNS, Bapak langsung memang duduk di dinas perkebunan dulu. Di OKU atau di OKU. Tahun berapa tuh? Tahun 1990. Oh, Pak, udah lama juga Pak ya? Iya. Hampir 31 tahun. Iya. Pak, ketika Bapak menjadi PNS memang udah jadi cita-cita Bapak kan untuk di bidang kehutanan pertanian waktu masih kecil? Iya, di bidang pertanian. Nah, dari kecil memang udah jadi cita-cita untuk cita-cita ya. Kenapa dong milih itu Pak? Ya. Kenapa milih? Ya karena memang komoditi perkebunan, komoditi pertanian dan perkebunan merupakan komoditi yang strategis untuk menghidupi rakyat banyak, itu saja. Iya. Pengen memberikan masyarakat. Ya, komoditi strategis yang bisa dikembangkan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Di OKU dulu Pak. Ketika Bapak bergabung di OKU Timur, tetap di Dinas Kehutanan juga Pak? Tetap di Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Ada nggak pengalaman yang unik yang Bapak lakukan waktu menjabat sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kehutanan OKU Timur waktu itu Pak? Iya. Saya dengan Pak Olid, ya Pak Olid waktu itu sebagai wakil bupati, beliau sudah mengembangkan penanaman yang berhubungan dengan hutan kota, berhubungan dengan tanaman dan sebagainya. Kami menanam tanaman-tanaman kehutanan hampir di setiap turus jalan yang ada di Martapura, termasuk juga di depan Armet, termasuk juga di jalan Kota Baru sampai dengan Sukaraja dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, ya penanaman ini yang dikembangkan oleh Pak Olid. Waktu di Wila ikut apa lah mungkin Pak? Saya ikut di Watala, ya mahasiswa pencinta alam. Cinta alam ya, Iya. Di Fakultas Pertanian ya. Iya. Berarti tahun berapa di Bapak kuliah? Tamat Tahun 87. 87. 87 tamat. Nah, September 87 tamat. Berarti seniornya Pak Danan kan? Oh iya. Wila juga ya. Itu ini ada kelas, ada tingkatnya. Zaman Pak Renjani, Sukarijaya kali ya. Iya. Iya. Senior. Pak, kemudian apa yang menjadi apa yang Bapak lakukan ketika Bapak di Dinas Kehutanan waktu itu yang Bapak prinsip untuk pembangunan di kota kita sendiri itu? Iya,
Karena namanya kehutanan dan perkebunan ini merupakan juga produk alam yang strategis untuk dikembangkan. Artinya tidak ada pembangunan itu semuanya harus berwawasan lingkungan. Artinya tidak bisa meninggalkan lingkungan itu kita abaikan untuk mencapai produk ini. Jadi harus seimbang antara produk pembangunan dengan produk lingkungan. Pak, sekarang Bapak udah duduk sebagai asisten untuk Bapak. Iya. Apa konsep Bapak untuk pembangunan Aku Timur sendiri dengan posisi sekarang? Ya, membangun Aku Timur ya harus memperhatikan dari potensi areal di dalamnya. Kita merupakan daerah yang strategis untuk pertanian. Pertanian ini yang harus kita kembangkan dengan melihat komoditi apa yang memungkinkan untuk ditanam di situ. Banyak hal yang tidak mungkin bisa ditanam di sini. Ya, misalkan ada alpukat seperti yang dikembangkan oleh Pak Bupati. Ada jambu kristal, ada tanaman-tanaman lain yang tadinya merupakan tanaman yang tidak mungkin ditanam di dataran yang rendah, bisa dilaksanakan di Aku Timur ini. Bidang pembangunan dan ekonomi, Pak. Iya. Itu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Iya. Kalau untuk pembangunan sendiri apa punya konsep apa? Untuk pembangunan sendiri ya kita harus bisa mengembangkan ya pembangunan ini dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetap memperhatikan lingkungan. Karena tidak bisa pembangunan ini ya kita pilah-pilah, ini pembangunan yang harus mercusuar, ini pembangunan yang hanya bisa untuk satu sektor saja, tetapi harus dikembangkan beberapa sektor yang bisa menunjang pembangunan itu sendiri. Artinya tidak bisa kita lepas dari komponen-komponen lain yang bisa memaksimalkan dari dampak pembangunan. Ya, kita upayakan pembangunan kita ini yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan bisa menunjang ekonomi masyarakat. Itu yang namanya pembangunan. Usia Bapak sekarang berapa, Pak? Sekarang 56. 56, artinya 4 tahun lagi ya, 4 tahun saya pernah bakti. Ya, pensiun. Istri di mana sekarang, Pak? Istri ya ibu rumah tangga. Anak saya 2, semua sudah bekerja. Ada kerja di PT Semen Batu Raja. Ya. Pak, Mbak Ati pernikahannya berapa tahun dengan ibu? Saya 31 tahun. Menikah dengan ibu 1 tahun. 30 Baru sebelum jadi PNS sudah nikah. Apa sudah jadi PNS? Sudah Jadi PNS. Ya. selagi jadi PNS artinya. Ketemu waktu pelajar kan? Iya. Kan ketemu waktu pelajar bukan, Pak ya? Bukan. Pak, mungkin ada prinsip hidup Bapak yang menjadi pedoman hidup dan mungkin bisa ditularkan ke anak-anak Bapak dan para generasi muda, terutama yang para pecinta lingkungan dan konsep-konsep yang sekarang. Iya, prinsip hidup ini harus bisa berarti untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal untuk keluarganya sendiri, untuk anak-anak, untuk orang tua, dan untuk masyarakat di sekitar kehidupan kita. Ya. Kenapa tuh kita harus menjadi yang bermanfaat bagi orang lain, Pak? Iya, kita hidup ini hanya sekali dan harus bermanfaat. Ya, itu saja. Ya. Pak, mungkin ada pesan untuk yang kami generasi muda ini. Ya, generasi muda ya harus hidup dengan karya, artinya harus hidup dengan bekerja, artinya harus ada karya yang bisa ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Karena saya berharap besar generasi mendatang ini harus lebih baik dari generasi yang kita sekarang ini. Makanya itu yang harus kita. Pak, Bapak punya hobi baca puisi nih, Pak? Iya. Nah, pernah buat puisi belum? Saya dulu pada saat di Lampung, saya pernah di tahun 84, saya pernah juara se-Lampung untuk menuliskan Puisi. dan dapat penghargaan dari Gubernur Yasir Adi Broto. Bisa di Broto. Iya. 84 itu, Pak. Tahun 84 pada saya
kuliah di Unila, ada lomba penulisan puisi selampung, termasuk juga saya sering menulis di surat kabar Lampung Pos, Lampung Pos, di surat kabar ya, untuk ya dulu kita hobi, dan pernah juga saya jadi juara juara ini, untuk gitu. Oku juga pernah pada saat dulu ini puisi Batu Raja, ya hanya sekedar untuk menyalakan hobi. Memang biasanya orang pecinta lingkungan dengan puisi itu selalu dekat gitu Pak. Iya. Karena dia bisa bersair gitu. Iya. Oke, sahabat tiga lelaki, inilah tadi wawancara dengan Pak Usin, seorang yang menjadi panutan kita juga, terutama saya karena beliau basic dari pertanian, terjun ke dunia kehutanan perkebunan, dan hobinya unik yaitu suka membuat puisi dan membaca puisi. Jadi setiap kali ada acara di pemerintah kabupaten, beliau tidak pernah ketinggalan baca puisi ya. Tetap stay tune di channel kami di Tiga Lelaki.